Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, kita lanjutkan kajian muqaddimah kita. Kemarin kita sudah membahas tentang air mutanajis. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan tentang al-ijtihad. Sudah barang maklum sebenarnya di setiap pembahasan tentang taharah biasanya didahulukan bahwa taharah itu memiliki 3 pembahasan pokok. Yang pertama maqasidut taharah, ada 4: al-wudu, al-ghusl, tayammum, maqasidut taharah. Ada 4 pembahasan, yaitu wudu, mandi besar, tayamum, dan menghilangkan najis. Kedua adalah wasailut taharah, media untuk taharah. Yang pertama alma, itu sebagai media pokok. Yang kedua at-turab. Yang keempat hajarul istinja. Yang ketiga yang keempat ad-dabik. Terus yang ketiga wasailul wasail. Wasail itu ada 2, al-awani, yang kedua al-ijtihad. Yang dimaksudkan dengan wasailul wasail kan tentunya air itu kan membutuhkan tempat, sehingga pembahasan tentang bejana akan ikut terseret dalam pembahasan taharah. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini, awani, dan pembahasan tentang ijtihad. Ijtihad ini kan ketika ada 2 ember, yang satu suci, yang satunya terkena najis. Cuma orang tidak tahu mana yang A, mana yang B. Dia harus berusaha untuk mendapatkan dugaan kuat bahwa ember ini yang bisa digunakan untuk bersuci. Ini kan namanya ijtihad. Dia adalah wasilah untuk mendapatkan air yang bisa digunakan untuk bersuci. Makanya juga dibahas di sini. Yang kemarin sudah dibahas adalah pembahasan tentang alma, tentang air. Karena air membutuhkan tempat, atau terkadang air tertukar dengan air yang lainnya. Artinya ada 2 air, nggak diketahui mana yang bisa digunakan bersuci dan mana yang bukan, sehingga membutuhkan ijtihad. Maka 2 pembahasan ini, yaitu pembahasan ijtihad dan awani, dibahas setelah pembahasan tentang air. Nah, ini pembahasan tentang ijtihad. Al-ijtihad secara bahasa artinya at-tahari. Al-ijtihad tahari, memastikan atau berusaha kuat. At-tahari. Ini sudah apa belum ini, Mas? Sama nulis panglukis ya. Udah tulis dulu kalau gitu.
Suwe nak tulisan apa ngono mending. Adabik. Penyamak. Adabik. Al-istihad at-tahari. Tahari. Istilahan itu adalah badlu al-majhud fi tahsilil maksud. Memforsir tenaga untuk mendapatkan yang diinginkan atau berusaha kuat untuk mendapatkan yang diinginkan, itu namanya ijtihad. Kalau ijtihad dalam usul fikih kan upaya orang untuk mendapatkan hukum syar'i. Tapi ini ijtihad dalam fikih yang kaitannya dengan pembahasan bersuci dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan idza ishtabaha alaihi, apabila samar atas seseorang, tahirun, sesuatu yang suci. Tahir di sini artinya tahur. Tahir di sini artinya tahur. Apabila samar bagi seseorang sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci. Tahir artinya ay tahur min ma'in wa turabin wa ghairihima, baik itu air au turab ataupun tanah ataupun yang lain sebagainya. Apabila samar bagi seseorang antara sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci, bimutanajjisin, dengan sesuatu yang sudah terkena najis, bimutanajjisin au musta'malin, bimutanajjisin au musta'malin. Kalau samar atas seseorang mana yang bisa digunakan untuk bersuci, mana yang tidak, ibarat kata kayak gitulah. Yang tidak ini menyangkut air musta'mal ataupun air yang mutanajis. Air musta'mal dan air mutanajis. Misalnya orang ada dua ember, yang satu suci mensucikan, yang satu mutanajis atau suci saja tapi tidak mensucikan. Lalu orang tidak tahu mana yang suci mensucikan dan mana yang bukan. Padahal dia mau tidak mau harus memakai salah satu dari bejana tersebut. Lah, upaya yang dia lakukan untuk mendapatkan dugaan kuat bahwa ember yang ini yang bisa digunakan untuk bersuci, maka ini yang dinamakan dengan ijtihad. Idza ishtabaha alaihi tahirun min ma'in aw turabin aw thawbin, bahkan pakaian. Ada dua pakaian, lupa yang satu sudah terkena air kencing, sudah terkena najis. Cuma yang mana lupa. Nah, upaya dia untuk memilih dengan mencari tanda-tanda yang bisa menguatkan dugaan dia bahwa oh ini yang bisa dipakai, itu yang disebut dengan ijtihad. Idza ishtabaha alaihi, kalau samar bagi seseorang antara yang suci dan yang terkena najis atau yang musta'mal, ijtahada, maka dia berijtihad. Ijtahada. Lah, ijtahada di sini hukumnya apa? Karena beliau tidak menjelaskan hukumnya. Ijtahada gitu saja. Hukumnya wajibkah atau tidak wajibkah? Ini yang perlu dirinci. Maka ijtahada di sini antum kasih keterangan ijtahada wujuban.
Ijtahada wujuban mudayyaqan idza dhaqal waktu. Ijtahada wujuban mudayyaqan idza dhaqal waktu. Ijtahada. Di sini apa? Wujuban. Lah wujuban tafsirnya mudayyaqan. Idza dhaqal waktu. Dalam yajid walam yajid ghaira al-mushtabihaini walam yablugha bil khalti kullataini. Wujuban, terus ini jawazan. Jawazan kapan? Ma ada madzkir. Lah perkataan beliau ijtahada, maka dia beristihad, ini hukumnya apa? Hukumnya bisa jadi wajib, dan wajibnya wajib mudhayyak kalau waktunya sudah mepet. Waktunya sudah mepet, artinya sudah mau habis waktu sholatnya. Dia mau tidak mau harus sholat, sebelum sholat dia harus bersuci. Maka ijtihad pada saat itu hukumnya wajib. Walam yajid ghairal mushtabihaini. Dan tidak mendapati air yang dipastikan itu suci mensucikan. Adanya cuma 2 ember itu saja. Itu yang kedua. Maka hukumnya nanti wajib beristihad. Walam yablugha bil khalti kullataini. Dan kedua ember tersebut seandainya dicampur itu belum sampai 2 kullah. Belum sampai 2 kullah. Karena kalau nanti ketika dicampur sudah sampai 2 kullah wala taghayyura, dan ketika dicampur dan sudah menjadi 2 kullah itu tidak ada perubahan sifat, kan langsung bisa dipakai karena statusnya adalah suci dan mensucikan. Selain dari ini maka nanti hukumnya jaiz ataupun jawaz. Wa tatahhara bima dhanna taharatahu. Lalu dia beristihad dan bersuci dengan yang dia duga kuat itu yang suci. Lah menduga kuat di sini harus bi alamatin. Artinya dugaan kuat tersebut harus didapatkan karena ada tanda-tanda. Sekedar ditebak begitu saja tanpa ada tanda-tanda yang mendasari dugaan dia, maka itu tidak diterima. Bi alamatin contohnya apa? Oh, ada apa itu? Ada anjing yang masuk ke kamar mandi. Keluar-keluar kok mulutnya basah. Di kamar mandi ada 2 ember. Kita tidak tahu yang pastinya mana yang diminum oleh anjing tersebut. Tapi kita dapati ternyata ember B ini airnya bergerak. Ember A airnya tenang. Kita menduga kuat, oh berarti yang diminum yang ini nih. Atau sekitar ember A itu ada ceceran air. Ada ceceran air. Oh berarti ini kayaknya nih yang diminum ember yang A. Ini namanya alamah. Itu namanya tanda. Walau li a'ma. Jadi kewajiban beristihad itu bukan hanya bagi orang yang bisa melihat.
Hatta orang yang buta pun juga wajib untuk beristihad. Kenapa? Karena tanda-tanda itu bukan hanya sesuatu yang bisa dilihat. Bisa dengan sesuatu yang bisa dia cium, dengan indera yang lainnya lah. Artinya tidak mesti mengandalkan indera penglihatan. Maka dari itu a'ma kalau memungkinkan untuk mendapatkan tanda-tanda selain dengan melihat, maka dia juga wajib untuk beristihad. Baru nanti kalau tidak memungkinkan, dia harus taklid kepada orang lain. Meskipun yang dia taklid itu juga buta. Atau kalau mungkin orangnya versi ada 3 orang yang dia tanya, oh kayaknya sih ini yang ember A, yang satu kayaknya oh ini yang ember B, kan bingung nanti. Solusinya tayamum, ya sudah dia tinggal tayamum saja, tayamam. Ini berbeda dengan kasus kiblat. Kalau kiblat kan tidak berlaku bagi orang yang buta. Orang yang buta ya tinggal taklid saja, tidak boleh istihad. Kenapa? Karena kalau urusan kiblat itu ya indikatornya tidak bisa dijangkau kecuali dengan indera penglihatan. Sedangkan dia buta, tidak bisa melihat. Maka dalam hal ini dia langsung tanya saja sama yang tahu. Walau a'ma. Wa idza akhbarahu. Oh ya, sebelum menginjak pembahasan ini, yang mungkin perlu ditambahkan bahwa istihad itu punya syurut. Syaratnya banyak, tapi kita cukupkan yang penting saja. Syurutul istihad. Ini bukan syurut istihad dalam usul fikih ya. Syurut istihad fil ma'. Yang pertama, ayakuna likullin minal mustabihaini aslun fit tadhhir. Yang kedua, ayakuna likullin minal mustabihaini aslun fil hilli. Yang ketiga, ayakuna fihi majalun lil alamah, atau ayakuna lil alamati fihi majal, mungkin lebih fasihnya. Ayakuna lil alamati fihi majalun. Majal. Yang keempat, ayyata'addada. Ayyata'addada. Ini syurutul istihad. Syurut istihad yang pertama, ayyakuna likullin minal mustabihaini aslun fit tadhhir. Artinya apa?
masing-masing dari dua air yang diperselisihkan itu hukum asalnya suci. Hukum asalnya suci. Semisal kayak tadi, antara dua ember, yang satu ma'un tahur, yang satu ma'un mustakmalun. Ma'un tahur, ma'un mustakmalun, kedua-duanya sama-sama air. Al-aslu fil miyah at-taharah. Maka ini mungkin untuk kita melakukan ijtihad. Karena apa? Karena ma'un mustakmal pun itu aslunya adalah air. Yang mana air hukum asalnya adalah suci. Beda halnya kalau bukan ma' mustakmal. Istaba alaihi ma'un tahur bibaul. Baul misalnya. Tidak tahu gimana kok air kencingnya bisa kayak air biasa. Ya, sehingga agak samar untuk dibedakan. Kalau antara baul sama ma'un tahur ini kita tidak boleh beristihad. Alasannya kenapa? Karena ada salah satunya yang laisa asluhu tahuran. Air kencing itu dalam kondisi apapun tidak akan pernah menjadi suci. Sehingga yang seperti ini nanti tidak boleh beristihad. Terus gimana? Sudah tumpahkan kedua-duanya, baru nanti tayamum. Kenapa harus ditumpahkan? Karena tidak boleh tayamum sedangkan kita memastikan ada air yang suci dan mensucikan. Kan ini pasti ada air yang suci mensucikan. Masalahnya kita nggak tahu yang mana saja. Sehingga kedua-duanya ditumpahkan atau dicampur aja satu sama lain. Ini yang pertama. Jadi ayyakuna likullin minal mustabihaini aslun fit tadhir. Yang kedua ayyakuna likullin minal mustabihaini aslun fil hil. Artinya apa? Artinya yang diperselisihkan itu memiliki hukum asal yang halal. Hukum asal yang halal. Misalnya ada dua daging. Yang satu kita yakin betul itu adalah daging dari binatang yang kita sembelih, kambing yang disembelih. Tapi ternyata ada yang satu daging itu adalah daging kambing yang bangkai. Kita tidak tahu mana yang daging yang binatang sembelihan, mana yang daging dari yang mati tanpa disembelih alias bangkai. Yang seperti itu kita tidak boleh beristihad. Kenapa? Karena bangkai asluha laysa bi halal. Artinya tidak mungkin. Yang satu itu memang bisa jadi halal, yang satu tidak bisa menjadi apa? Halal. Yang seperti ini tidak boleh untuk beristihad. Atau orang antara air sama khomer, ada istibah. Mana yang air, mana yang khomer, dia bingung. Ini tidak boleh beristihad. Kenapa? Karena laisa likullin minal mustabihaini aslun fil hil. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayakuna lil alamati fihi majal. Artinya apa? Mungkin untuk dibedakan. Mungkin untuk dibedakan dengan dilihat tanda-tandanya. Artinya mungkin dibedakan kalau air, mungkin dibedakan mana air yang suci mensucikan, mana air yang mutanajis misalnya. Mana air yang suci mensucikan, mana air yang mustakmal. Adapun kalau tidak ada majal, artinya memang tidak bisa dibedakan antara satu sama lain. Tidak mungkin ada tanda-tanda yang bisa membedakan. Taruhlah, kalau di situ dicontohkan dengan ka'an ikhtalata. Ka'an ikhtalata mahramuhu bi ajnabiyat. Ya, seperti kalau bercampur mahramnya binisain ajnabiyat. Misalnya ada satu desa kecil, penduduknya terbatas. Terbatas itu artinya apa? Ya kalau berkumpul kita bisa tahulah berapa jumlahnya. Namanya nisa mahsurat. Nah, di desa yang kecil tersebut kita tahu betul di situ ada saudari sepersusuan kita. Cuma yang mana kita tidak tahu. Maka haram menikahi dengan salah satu dari penduduk desa tersebut. Kenapa? Karena ya nggak mungkin kita beristihad. Istihad pakai apa coba? Tidak ada majalil alamah di dalamnya. Maka yang seperti itu, maka tidak berlaku hukum istihad.
Yang keempat, ayat ta'addadah, berbilang. Adapun kalau satu, contohnya apa? Contohnya kita tahu betul pakaian ini, satu pakaian ini terkena najis. Cuma bagian yang mana yang terkena kita tidak tahu. Ini tidak boleh beristihad. Kenapa? Karena cuma satu pakaian saja. Ya sudah, berarti pakaiannya dicuci. Setelah dicuci nanti kering dipakai. Nah, seperti itu. Itu syarat daripada al-istihad. Ya. Wa idza akhbarahu bitanajjusihi thiqatun wa bayyana sababa. Adapun kalau dia diberitahu bahwa air tersebut mutanajjis bitanajjusihi, dan mungkin ditambahkan au bisti'malihi. Kalau kita diberitahu oleh seseorang bahwa air tersebut air mutanajjis atau air musta'mal, sedangkan orang tersebut thiqatun, thiqah, terpercaya, walau abdan, walau imro'atan, meskipun itu seorang budak, meskipun itu seorang perempuan, yang penting orangnya adlun. Adlun di situ maksudnya adalah adlur riwayah. Kalau adlur riwayah berbeda dengan adlur syahadah. Adlur riwayah meskipun itu budak, meskipun itu perempuan diterima informasinya. Kalau ada orang yang terpercaya yang memberitahu kita bahwa itu air tersebut air mutanajjis, yang ini airnya, atau air tersebut air musta'mal, sedangkan dia adalah orang thiqah, wa bayyana sababa, dan dia menjelaskan sebabnya. Menjelaskan sebabnya. Tadi ada anjing yang minum di ember ini. Oh, ini tadi karena ini tadi yang bekas dipakai untuk wudhu misalnya. Itu bayyana sababa. Au atlaqa, atau tidak menjelaskan sebabnya. Tidak menjelaskan sebabnya. Wa kana faqihan, sedangkan yang memberitahu itu faqih. Faqih itu artinya ya paham. Paham di sini bukan paham seluruh bab fikih, paham terkait dengan bab najis. Faqihan artinya paham terkait dengan bab najis. Muwafiqan itu artinya semadhab dengan yang dikasih tahu. Semadhab dengan yang dikasih tahu. I'tamadahu, maka boleh mengambil pendapat orang tersebut. Bukan hanya boleh, bahkan wajib untuk mengambil informasi dari orang tersebut. Berarti tafsirnya apa tadi? Kalau dia diberitahu oleh seorang yang thiqah, yang dia menjelaskan sebab, diberitahu air ini yang mutanajis, air ini yang musta'mal, lalu dia menjelaskan sebabnya, maka wajib diterima informasinya. Atau dia tidak menjelaskan sebabnya. Kalau tidak menjelaskan sebabnya, berarti wajib diterima dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia paham masalah toharoh, paham tentang najasah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah semadhab dengan yang diberitahu. Karena kalau nanti beda madhab, ya sudah beda versi. Mungkin menurut yang memberitahu itu najis, tapi bagi yang diberitahu kan itu tidak najis. Jadi syaratnya muafiqon. Muafiqon itu ya semadhab dengan yang diberitahu. Hanya saja nanti Ibnu Hajar menyebutkan, atau tidak semadhab, tapi paham madhab orang yang diberi tahu. Artinya tidak disyaratkan untuk semadhab, tapi paham. Misalnya yang beritahu adalah orang Maliki, tapi dia paham dalam bab ini madhab Syafi'i seperti apa misalnya. Maka yang seperti itu juga i'tamadahu wujuban, maka wajib untuk diterima informasinya. Seperti itu. Ini yang terkait dengan ijtihad. Lah ijtihad ini apabila air yang tadinya dipakai,
apabila air yang tadinya diperselisihkan tadi statusnya masih ada, maka orang tersebut wajib untuk beristihad setiap kali hendak mengerjakan apa? Sholat. Artinya sholat zuhur sudah beristihad. Sholat zuhur sudah beristihad antara dua bejana ini. Akhirnya dugaan kuat dia adalah ini, oke. Sholat yang kedua yaitu sholat asar, dia harus beristihad lagi. Beristihad lagi. Kalau ini masih ada. Lah kalau dia beristihad kemungkinannya cuma ada dua. Antara sama dengan istihad yang pertama, oke, kalau sama tidak ada masalah. Atau berbeda dengan istihad yang pertama. Kalau berbeda dengan istihad yang pertama, udah dua-duanya dibuang. Lalu dia bertayamum. Kenapa? Kalau ana al istihad la yunqadhu bil istihad. Tidak bisa nanti istihad yang kedua itu membatalkan istihad yang pertama. Jadi kalau misalnya pas sholat asar, kok dia beristihad, kok sama hasilnya dengan yang pertama, oke, fabiha wa ni'mat. Tapi kalau ternyata berbeda, udah kedua-duanya dibuang. Kenapa? Kalau dipakai istihad yang kedua, konsekuensinya adalah istihad yang kedua membatalkan istihad yang pertama. Sedangkan kaidah fikihnya al-ijtihadu la yunqadhu bil ijtihad. Seperti itu. Jadi, ini yang terkait dengan pembahasan masalah ijtihad. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai awani, mengenai bejana. Wa yahrumu, dan diharamkan bagi siapa? Diharamkan alal mukallafi. Diharamkan alal mukallafi. Wa yahrumu alal mukallafi walau unsa, walau khunsa. Diharamkan kepada orang mukallaf, akil, balik, isti'malu, untuk memakai awani, bejana-bejana adz-dzahabi wal fiddah, yang terbuat dari dahab dan fiddah, yang terbuat dari emas dan perak. Yang dimaksud dengan awani itu jamak daripada kata apa? Kata ina. Ina itu sendiri apa? Ina itu yang memiliki rongga bisa kemasukan udara, itu namanya ina. Tidak mesti dipahami sebagai bejana seperti gelas atau apa. Bahkan apapun itu, kayak misalnya sedotan itu bisa dinamakan apa? Ina. Karena ada rongga yang di situ bisa diisi oleh udara. Itu namanya ina. Boleh, arti diharamkan bagi seorang mukallaf, meskipun itu perempuan ataupun khunsa, diharamkan untuk memakai bejana-bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Sebenarnya nas yang mengharamkan pemakaian bejana emas dan perak itu sebenarnya nasnya hanya berlaku pada makan ataupun minum. Tapi kan dalam fikih itu kan ada satu dalil yang itu juga dalil muktabar dalam penyimpulan hukum yang namanya qiyas. Dari nas yang situ menceritakan diharamkan makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak, ulama mengkiaskan jami'ul istiqmalat, seluruh penggunaan emas dan perak untuk apapun itu, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk makan dan minum nason, atau untuk sairul istiqmalati kiasan, itu hukumnya haram, illa lil hajati au darurati, kecuali lil hajati au darurati. Kalau di sini illa lil darurah mungkin bisa ditambahkan illa lil hajah wa illa lil darurah, kecuali untuk hajat atau untuk darurah. Kalau hajat contohnya apa? Biasanya dicontohkan kalau hajat itu menggunakan mukhulah. Mukhulah menggunakan alat celak. Itu aslinya hukumnya haram. Tapi kalau itu digunakan untuk mengobati mata, ini kan menghajatkan. Berarti dari yang awalnya haram menjadi tidak haram, masuk pengecualian. Aulid darurah, atau
boleh dipakai tapi dalam kondisi darurat. Semisal dia harus minum, tidak mendapati gelas kecuali gelas yang terbuat dari emas ataupun dari perak. Maka dari itu nanti berlaku kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Seperti itu. Jadi pertama itu, diharamkan bagi seorang mukallaf untuk memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk penggunaan apapun kecuali kalau menghajatkan atau dalam kondisi darurat. Wattikhadhuha, sebagaimana diharamkan untuk memakai, maka diharamkan pula untuk mengoleksi. Ittikhadhuha artinya iqtina'uha, mengoleksi tanpa digunakan. Loh, kalau menggunakan kan jelas karena ada pemakaian. Loh, kalau mengoleksi kenapa diharamkan? Alasannya kenapa? Li'annal ittikhad yajurru ilal isti'mal. Karena mengoleksi itu akan memancing untuk menggunakan. Maka nanti kaidahnya ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Contohnya ini. Contohnya misalnya alatul lahwi. Alatul lahwi. Saya punya gitar Ustaz tapi tidak saya pakai. Cuma saya simpan, ya sama. Ma yahrumu isti'maluhu yahrumu ittikhaduhu. Seperti itu. Walau inaan sogiron, meskipun itu bejana yang kecil, kamukhulatin, seperti mukhulah. Mukhulah itu ya tempat celak. Tempat celak. Maka ini tidak boleh kecuali tadi, kecuali kalau menghajatkan, misalnya ghairi jala'il ain, kecuali untuk tadi apa itu mengobati mata supaya nanti penglihatannya jelas. Kalau menghajatkan maka nanti hukumnya tidak haram. Gitu. Wa ma dzubbiba bidzahabi, wa ma dzubbiba bidzahabi, dan yang ditambal dengan emas. Ini berarti permasalahan yang ketiga. Permasalahan mengenai at-tadbib. Tadbib. Tadbib itu nambal. Menambal. Sebagaimana diharamkan memakai bejana emas dan perak, maka diharamkan pula mengoleksi bejana yang terbuat dari emas dan perak, atau diharamkan memakai dan mengoleksi bejana yang tidak terbuat dari emas dan perak tapi ditambal dengan emas. Misalnya ada cangkir ini pecah retak lalu ditambal, tambalannya menggunakan emas, maka ini juga hukumnya haram. Nambalnya tidak boleh, mengoleksi ataupun memakai gelas tersebut juga hukumnya tidak diperbolehkan. Nah ini kalau emas. Lah kalau perak gimana? Kalau perak gimana? Ya, wala yahrumu ma dzubbiba bil fiddati illa dhabbatan kabiratan lizinati. Tidak diharamkan bejana, tidak diharamkan memakai bejana yang ditambal dengan perak illa kecuali dobbatan kabiratan lil zina, kecuali tambalan yang besar, fungsinya bukan lil hajah tapi lil zina, bukan untuk memperbaiki tapi untuk menghiasi. Maka ini hukumnya haram. Jadi gini, terkait dengan dobbatul fiddah, tambalan fiddah, tambalan tapi bukan berupa emas. Kalau berupa emas, pendapat yang muktamad tidak ada tafsil, khilafan dar-Rafi'i. Kalau Nawawi, muktamadnya Nawawi, kalau emas haram mutlakon. Ada bejana yang ditambal dengan emas, maka hukumnya haram tanpa tafsil. Yang ada tafsilnya,
itu kalau al-mudhabbab bil fiddah, yang ditambal dengan perak. Al-mudhabbab bil fiddah. Al-mudhabbab bil fiddah terkadang hukumnya mubah. Mubah menggunakannya. Terkadang hukumnya makruh. Terkadang hukumnya haram. Terkadang hukumnya haram. Mubah ini kapan? Idza kanatid dhabbatu shaghiratan lil hajah. Idza kanatid dhabbatu shaghiratan lil hajah. Kalau tambalannya itu kecil dan memang menghajatkan, yang dimaksud menghajatkan ya memang bejananya pecah perlu ditambal. Itu namanya lil hajah. Yang seperti ini hukumnya mubah, tidak apa-apa. Yang kedua hukumnya makruh. Makruh itu kapan? Ada beberapa kondisi, Ustadz sebutkan dua saja. Yang pertama, idza kanat shaghiratan lizina, idza kanat shaghiratan lizina, idza kanat shaghiratan lizina, atau idza kanat kabiratan lil hajah. Jadi boleh tapi makruh kapan? Kalau tambalannya sedikit tapi untuk aksesoris, bukan untuk memang menghajatkan untuk ditambal. Atau memang menghajatkan untuk ditambal tapi tambalannya gede, kabirah. Yang seperti ini hukumnya makruh. Nah, yang haram itu ada beberapa surah. Yang paling muhim, yang haram itu idza kanat kabiratan lizina. Kalau tambalannya gede bukan karena lil hajah, tapi lizina, gede tapi untuk aksesoris. Yang seperti ini hukumnya haram. Ini tafsil, ini sekali lagi. Tafsil ini hanya berlaku pada fiddah. Hadza tafsil yajri fi dhabbatil fiddati duna dhahabi khilafan lirrafi'i. Ini perincian ini, tafsil ini, perincian ini antara mubah, makruh, haram, apakah kabirah lizinah atau kabirah lil hajah, apakah shaghirah lizinah, apakah shaghirah lil hajah, ini hanya berlaku kalau tambalannya tambalan emas, tambalan perak. Adapun emas maka tidak berlaku. Dia hukumnya haram mutlaqan khilafan lirrafi'i. Adapun Rafi'i mengatakan tafsil yang ada di perak sama juga tafsil yang ada di emas. Seperti itu. Tayyib, wa yahillul mumawwahu bihima idza lam yahsul minhu syai'un bil ardi 'alan nar. Sebagaimana diharamkan memakai bejana emas dan perak dan mengoleksinya, dan memakai bejana yang ditambal dengan emas atau ditambal dengan perak yang besar bukan untuk hajah tapi untuk zinah, maka diharamkan pula memakai bejana yang bukan emas dan perak tapi dicat pakai emas dan perak. Kan lagi modelnya tuh mobil lapisannya apa? Emas misalnya. Atau cangkirnya cangkir bukan cangkir emas, mungkin cangkir logam biasa tapi cat luarnya dari apa? Emas. Yang seperti itu atau dari emas, baik dari emas ataupun dari perak, yang dicat pakai emas ataupun pakai perak, maka juga hukumnya haram. Haram untuk dipakai, haram juga untuk dikoleksi.
Kapan itu? Idza lam yahsul minhu syai'un bil ardi 'alan nar. Wa yahilul mumawwahu bihima, dan dihalalkan memakai bejana yang dicat dengan emas dan perak apabila ketika seandainya ditempa dengan api, artinya dipanaskan dengan api, tidak ada yang meleleh dari lapisan emasnya dan peraknya, artinya saking tipisnya, saking sedikitnya, tidak ada yang meleleh dari lapisan emas dan peraknya, maka hukumnya nanti karena saking sedikitnya boleh untuk dipakai. Boleh untuk dipakai. Adapun kalau sekiranya itu nanti dipanasi menggunakan api, kok ada lapisan emas yang meleleh atau ada lapisan peraknya yang meleleh, berarti itu dianggap banyak, maka hukum memakainya adalah haram. Jadi untuk al-mumawwah ini perlu kita tafsil. Al-mumawwahu bidzahabi wal fiddati, rinciannya ada dua. Fi'luhu, terus isti'maluhu atau istidamatuhu, membiarkan atau menggunakan. Al-mumawwah yang dicat dengan emas ataupun dengan perak, kalau fi'lu itu melakukannya apa? Hukumnya orang mengecat dengan emas ataupun dengan perak, maka ini haram mutlaqan. Haram mutlaqan. Mau itu tipis lapisannya ataupun tebal lapisannya, kalau itu melakukannya hukumnya haram. Berarti tafsil ini bukan terkait dengan hukum ngecatnya. Kalau itu haram bila tafsil. Tapi apa? Tapi kalau sudah terlanjur ada, misalnya ada ini gelas yang dicat pakai emas atau pakai perak, apa hukum memakainya? Ini yang dibahas. Itu baru yang ada apa? Tafsilnya. Maka ini dilihat. Kalau idza hasala minhu syai'un bi ardhihi 'alan nar, maka ini hukumnya haram. Idza hasala minhu syai'un bi ardhihi 'alan nar, haram. Jikalau seandainya itu nanti dipanasi pakai api, kok ada nanti yang meleleh, berarti itu dianggap lapisannya tebal. Maka memakainya hukumnya haram. Tapi idza lam yahsul syai'un bi ardhihi 'alan nar liqillatihi, maka ini hukumnya tidak haram, hukumnya jaiz. Hukumnya boleh, alias tidak haram. Dan ini tafsilnya. Tayyib, lah ini. Lah dari sini, ini kan bejana yang terbuat dari emas dan perak pembahasannya. Adapun bejana yang lainnya yang tidak terbuat dari emas ataupun dari perak, maka hukumnya boleh untuk dipakai.
termasuk yang kemarin kita bahas di daurah adab, termasuk bejana bekas orang kafir, itu boleh untuk dipakai meskipun makruh hukumnya. Bejana semahal apapun, mau terbuat dari marmer, terbuat dari berlian, terbuat dari apapun, yang penting tidak terbuat dari emas dan perak, maka hukumnya adalah boleh. Mentok-mentoknya makruh, nanti ulama mentafsil, nanti bisa dilihat di Baijuri mentafsil. Kalau bejana yang nilainya mahal, itu dilihat mahalnya tuh karena zatnya, karena bendanya, atau karena seninya. Kalau karena zatnya, terbuat dari berlian atau batu-batu mulia yang lainnya, maka itu boleh tapi hukumnya makruh. Sedangkan aslinya bahannya biasa-biasa saja tapi mahal karena seninya, terbuat dari kaca, terbuat dari apa, bahan yang biasa tapi karena bagus, ini maka hukumnya tidak makruh, boleh dan tidak makruh. Ini. Nah, ini pembahasan mengenai al-istihad wal awani, seperti itu. Ini kita cukupkan pada pertemuan malam hari ini. Nah, kumpul sebenarnya ini. Tapi kalau kita kosongkan nanti tidak kosong terus nanti. Seminggu ping telus, libur terus ya. Nggak kelar-kelar nanti. Qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.